wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya untuk kita semua. Pagi ini saya mendapatkan video, sampel video dan juga beberapa pertanyaan dari saudara Gatot dari Duta Jatim. Saudara Gatot dari Duta Jawa Timur atau Duta Jatim. Pertanyaannya ada beberapa ini, 2 pertanyaan kalau nggak salah ya. Saya baca dulu ya. Beliau mengirimkan sebuah video lalu kemudian bertanya kepada saya. Pertanyaan pertama, ini Pak Lanyala M Mataliti, beliau koleksi banyak keris sebagai warisan leluhur yang harus. Pertanyaan kedua, apa ada penjelasan ilmiah soal keris yang bisa berdiri seperti milik Pak Nyala itu? Apa hanya faktor energi gaib? Konon kabarnya karena kecanggihan empunya dalam menjaga keseimbangan penempaan logam. Sahabat-sahabatku sekalian, ini contoh keris berdiri yang lebih dekat ya. Saya coba menunjukkan lebih dekat lagi. Kebetulan ini ada 2 bilah keris. Yang satu adalah keris dengan bilah lurus ya. Namanya ini berdapur Jalak Tilam Sari. Nah, keris ini berdapur Jalak Tilam Sari, pamornya keleng. Keleng itu artinya hitam, legam gitu ya. Jadi mau diwarang beberapa kali ya pamornya tetap akan legam, hitam, karena memang lambang kepastian, lambang energi spiritual gitu ya. Lalu kemudian ini ada keris dengan look 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Look 13 ini dengan dapur sengkelat ya, berdapur sengkelat, pamornya Belarak Cineret gitu ya. Pamornya Belarak Cineret. Saya coba untuk berdirikan untuk memberikan contoh seperti Bapak Lanyala tadi ya, gitu, yang mendirikan banyak keris tadi. Saya coba hanya 2 saja untuk memperjelas. Coba dilihat. Kenapa ini bisa berdiri secara proporsional? Nah, karena itu tadi yang saya katakan, ada tempaan yang berlipat-lipat sehingga unsur besi dan bajanya itu hilang gitu, menjadi katakanlah wesi aji gitu, menjadi sebuah logam yang sangat mulia, sangat aji gitu ya, bukan logam biasa gitu. Jadi masa beratnya besi itu hilang, apuh gitu ya. Masa beratnya baja hilang, apuh, menjadi besi mulia yang padat sehingga kepadatannya itu membentuk sebuah keseimbangan. Ditambah lagi isoteri yang ada di dalamnya, yoninya, doa yang tertanam saat empu itu membabar keris, saat empu itu menempa, itu ya bagus gitu ya, dengan doa yang sangat bagus dan pilihan. Ditambah lagi, nah ini di sisi warangka ini juga membantu. Ini namanya warangka gaya ladrang. Dikatakan ladrang itu yang seperti kapal ya, ada ini seperti melengkung seperti kapal. Nah, coba diperhatikan itu yang di bawah sisi gonjo. Nah, gonjo itu apa? Bukan gonjo, maaf, deder. Ada yang bilang deder ya, atau orang sekarang bilang handle. Yang tepat di handle ini berdiri, coba lihat.
Coba perhatikan. Kebetulan didesain warangka ladrang itu ada beberapa lengkungan, ada 2 lengkungan. Nah, di sini kan itu bahkan. Nah, di lengkungan-lengkungan ini memang juga menjadi tempat yang sangat strategis, proporsional untuk membantu sebuah keseimbangan bilahnya, sehingga memudahkan kita untuk memberdirikan juga gitu ya. Nih coba juga ini yang lurus ini, dapur lurus ini. Ini dapur bilah lurus ini, dapurnya adalah Jalak Tilam Sari. Nah, coba perhatikan di dedernya. Ini deder ini, handle. Ini kan pas pijakannya, coba ini ada lengkungan. Ini namanya warangka gaya gayaman. Kalau ini gaya ladrang, ini gaya gayaman. Gitu. Kalau zaman dahulu itu diciptakan gaya ladrang begini ini untuk urusan diplomasi, untuk membawa keris dalam berdiplomasi, dalam upacara-upacara adat atau upacara-upacara agama gitu ya. Nah, kalau sudah diganti ke dalam warangka gayaman seperti ini siap-siap. Nah, jadi saat para pahlawan kita dulu itu berperang, itu dari warangka bergaya ladrang itu nanti akan dipindah ke warangka gayaman gitu ya. Terus ke medan laga itu kalau zaman perjuangan atau peperangan dulu ya, mungkin Pangeran Diponegoro atau pahlawan-pahlawan lain itu seperti itu. Kalau menghadiri pesta, menghadiri sebuah acara ritual, acara keagamaan atau diplomasi itu menggunakan warangka gaya ladrang. Saat siaga dan siap berperang itu dirubah memakai warangka bergaya gayaman gitu ya. Coba lihat, mau ladrang ataupun gayaman, tetap di warangka itu ada bagian lengkung, cekung gitu ya. Nah, itu sangat membantu ya, ikut membantu keseimbangan hasil tempaan sang maestro empu ini yang memang juga sudah proporsional dan seimbang, didukung dengan warangkanya yang bagus. Nah, itu juga membantu lebih mudah untuk memberdirikan gitu ya. Di samping itu juga ada keterlibatan rasa, ada jalinan rasa antara Tosan Aji dan yang memiliki. Dalam hal ini siapa saja bisa asalkan mau latihan, siapa saja bisa asalkan sering satu rasa dengan koleksi pusakanya. Nanti akan tahu intuisi ini, batin ini akan peka di titik yang mana, di angle yang mana saya bisa mendirikan dia bilah ini dengan baik dan seimbang gitu ya. Rasa, intuisi gitu ya, jalinan batin, jalinan hati antara yang memiliki dengan besi aji atau pusaka yang dikoleksi. Begitu ya sahabat-sahabatku. Namun saya juga ingin menekankan kepada para sahabat bahwasanya mengkoleksi pusaka, mengkoleksi keris itu jangan dilihat dari berdirinya. Adalah sebuah kesalahkaprahan, kesalahpahaman apabila hanya
berorientasi mencari keris yang berdiri. Saya ulangi, adalah kesalahkaprahan, kesalahpahaman, bahkan paham yang sangat salah apabila kita mengagumi seni budaya pakerisan, warisan leluhur kita hanya karena bisa berdiri atau tidak bisa berdirinya. Ya. Jadi bukan target untuk memelihara benda seni atau menguri-uri benda seni. Dalam hal ini adalah keris. Keris dicari bukan karena berdirinya. Sekali lagi, keris dicari bukan karena berdirinya. Keris dicari, keris dikoleksi karena eksoteri. Kekaguman kita dengan karya seni dari luar. Isoteri, kekaguman kita dengan seni spiritual, doa-doa sang empu yang disemayamkan saat menempa bilah demi bilah gitu ya. Dan kekaguman kita kepada histori atau sejarah keris ini gitu. Nah, jadi itu ya sejarahnya, kita mengagumi keris, kita mengagumi budaya Tosan Aji bukan karena berdirinya, tetapi karena mengagumi bilahnya, seni tempaannya. Terus kemudian lebih dari itu adalah ada sebuah seni doa di dalamnya. Karena apa? Karena di setiap pahatan, di setiap pamor itu ada maksud, filosofi doa yang terkandung di dalamnya. Lalu kemudian lagi kita mengaguminya karena histori. Ada kalanya karena histori. Karena kalau kita misalkan suka yang katakanlah sepuh, itu mau nggak mau kita akan berhubungan dengan sebuah sejarah. Nah, maka itu tadi, kagumilah keris, koleksi keris bukan karena berdirinya, tetapi ya karena keris adalah warisan leluhur budaya bangsa. Keris adalah warisan budaya dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Berdiri ora berdiri tidak pengaruh, gitu ya. Berdiri atau tidak berdirinya keris itu tidak berpengaruh atas kecintaan kita terhadap budaya Tosan Aji. Baik, demikian mudah-mudahan jawaban saya memuaskan Saudara Gatot dari Duta Jatim dan sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke yang mencintai budaya Tosan Aji. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.